Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Sakira Alwi dengan NIM 2210505078. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kranium. Yang pertama, saya akan menzoomnya. Di sini yang pertama ini. Nah, ini adalah frontal bone yang pertama, yang ini. Nah, ini yang dinamakan dengan ini. Ini yang dinamakan yang paling depan atau jidat, ini yang dinamakan dengan frontal bone. Terus yang kedua ini belakang frontal atau bagian tengah kepala. Yang ini adalah parietal bone. Yang ini bisa dilihat, ini adalah parietal bone. Nah, terus yang di bagian ini adalah sphenoid bone. Yang samping telinga ini adalah sphenoid bone. Terus yang ini adalah temporal bone. Ini temporal bone. Nah, setelah temporal, di bagian mata di dalam ini adalah ethmoid bone yang ada di dalam mata. Nah, itu kerangka yang di dalam mata. Nah, yang terakhir di bagian paling belakang. Nah, ini adalah namanya occipital bone. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas atas. Nah, jadi tulang ini nama yang dinamakan dengan clavicula. Nah, sedangkan yang tulang yang biru ini yang menghubungkan antara humerus dan ini scapula dan juga clavicula tadi. Nah, ini adalah oscapula, ini adalah humerus, dan ini tulang dua ini adalah, kalau tulang yang kecil ini adalah ulna, sedangkan tulang yang besarnya ini adalah tulang radius. Nah, yang di bagian tangan bagian ini adalah karpal. Sedangkan yang di dalam telapak tangan ini namanya metakarpal. Nah, terus yang bagian ini bagian jari ini yang dinamakan dengan palang. Saya akan menjelaskan tentang ekstremitas bawah. Nah, di sini ini adalah anak panahnya ini adalah sakrum. Nah, yang ini adalah os coccae. Nah, yang tulang ini yang biasa kita sebut tulang paha itu namanya adalah femur. Ini adalah femur. Nah, sedangkan yang biasa kita sebut dengan lutut, nah itu namanya itu adalah patella ini. Nah, ini adalah patella. Nah, yang tulang dua ini bagian betis, yang tulang yang besar bagian besar ini adalah tibia, yang besar ini. Nah, yang tulang yang kecilnya ini adalah fibula. Jadi ini tulang besar dan kecilnya ini fibula dan tibia. Ini dua-dua ini.
Nah, yang sedangkan yang ini ini yang dinamakan tarsal. Nah, yang di dalam kaki ini adalah metatarsal. Nah, terus yang ini adalah palang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian toraks atau bagian dada. Yang pertama itu adalah sternoclavicular joint yang ini. Nah, sternoclavicular joint itu yang ini. Nah, bagian tengah, tulang bagian tengah ini itu yang dinamakan sternal manubrium. Ini sternal manubrium. Nah, yang bagian bawah ini yang dinamakan sternal angel. Nah, yang bagian tulang tengah ini, tulang tengah dada, itu yang dinamakan sternal body. Ini adalah sternal body. Nah, lanjut. Ini yang di bagian atas. Yang ini bagian atas tulang dada. Nah, ini kan berbentuk segitiga di bagian tengah. Nah, ini namanya adalah suprasternal notch. Ini yang bagian atas ini, tulang segitiga itu yang dinamakan suprasternal notch. Nah, yang di samping suprasternal notch ini ada clavicular notch, ya. Nah, dan ini rusuk 1, 2, 3 itu gabungan yang dinamakan sternocostal joint. Ini 1, 2, 3 itu yang dinamakan sternocostal joint. Nah, yang terakhir ini adalah sigmoid process. Ini adalah sigmoid process yang dibawa bagian paling bawah tulang dada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang vertebrae atau tulang belakang. Nah, yang bagian pertama ini bisa dilihat ya, yang berwarna merah ini yang dinamakan dengan cervical. Nah, ini tersusun dari 7 tulang yang biasa disebut dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sampai C7. Nah, yang berwarna biru ini yang dinamakan, bisa dilihat yang berwarna biru ini yang dinamakan dengan torakal. Ini torakal, namanya torakal. Dia tersusun dari 12 tulang yang biasa disebut dari T1 sampai T12. Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini namanya adalah lumbar. Dia tersusun dari 5 tulang, yaitu L1, L2, L3, L4, dan L5. Nah, yang di bawah ini adalah tulang sakrum. Nah, kita geser yang sebelah ini biar kita bisa lihat bagiannya. Nah, ini ada
S1, S2, S3, S4, S5. Nah, sedangkan bagian ekornya ini yang dinamakan dengan kokis. Nah, itu hanya satu bagian, yaitu kokis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sendi pada tulang. Yang pertama, di sini saya akan perlihatkan. Di sini ada shoulder joint ya. Shoulder joint ini dia sendi yang menghubungkan antara humerus, ini humerus dan scapula. Nah, terus di sini ada elbow joint. Ini elbow joint ini yang menghubungkan dengan antebrachi yang ini. Terus di sini yang di bagian pergelangan tangan ini dia ada wrist joint. Dia yang di bagian ini, pergelangan tangan ini yang dinamakan dengan wrist joint. Nah, terus kita turun. Di sini ini ada tulang panggul atau yang dinamakan dengan sakroiliaka. Nah, dan di bagian dalam ini adalah symphysis pubis joint pada tulang symphysis pubis. Ini symphysis pubis. Nah, yang ini adalah knee joint. Knee joint ini yang menghubungkan humerus dengan ini, tibia dan fibula. Ini yang dinamakan dengan knee joint. Nah, yang di bagian pergelangan kaki ini adalah ankle joint. Itu yang dinamakan dengan ankle joint. Itu yang menghubungkan antara metatarsal dengan ini. Metatarsal dengan fibula dan tibia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topografi landmark. Nah, saya akan perlihatkan gambarnya. Di sini adalah gambar ilustrasi seorang laki-laki yang sedang berdiri atau posisi erect. Nah, di sini yang pertama ada sagittal plane. Ini garisnya. Apa sagittal plane itu? Sagittal plane merupakan sebuah bidang yang membagi bagian tubuh manusia, yaitu dextra dan sinistra atau kiri dan kanan. Nah, sedangkan di sini ada juga coronal plane. Ini garisnya. Coronal plane. Coronal plane itu adalah membagi bidang bagian tubuh depan dan belakang. Ini garisnya. Ada tanda birunya ini. Membagi bagian depan dan garisnya ini belakang. Itu yang disebut dengan coronal plane. Nah, setelah coronal plane ada yang dinamakan dengan horizontal plane. Ini horizontal plane. Nah, horizontal plane ini merupakan sebuah bidang yang membagi tubuh manusia bagian atas dan bawah. Ini garisnya atas dan bawah. Itu adalah horizontal plane. Nah, yang terakhir ini dia ada oblique plane. Nah, oblique plane itu berasal dari kata oblik yang berarti menyudut. Dia membagi bagian tubuh secara miring atau menyamping. Terus dia itu melintasi antara sagittal plane dan oblique plane. Itulah yang dinamakan dengan oblique plane.
Nah, yang perlu kita ketahui lagi, sagittal plane itu adalah yang membagi tubuh manusia ini secara dekstra dan sinistra atau kanan dan kiri. Nah, jadi itulah penjelasannya tentang topografi landmark.